warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana ittiba'i kullu sunnatin nabiyina Muhammad. Walhamdulilladzi lil ahli sunnati wal jamaah wa nas'aluhul barakah wan najah wa yawmal qiyamati syafa'ah. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam suatu kitab fi hadhihi riwayah yang masyhur diceritakan di antara kalangan ulama Masyariyah di Mesir, dan ulama-ulama ini menceritakan riwayat yang sangat-sangat tegas sebagai fadail amal buat kita, yakni tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin berkunjung ke neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang galau di surga. Ada nggak orang yang galau di surga? Hanya Rasulullah. Malaikat Jibril di hadis riwayah bertanya, di hadis soal, ya Rasulullah, ya Habibullah, kenapa engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, bersedih di tempat yang diharamkan untuk bersedih? Fi hadhil jannah, ini adalah surga. Kenapa Rasulullah bersedih di tempat bahagia? Haram sedih di surga. Rasulullah memalingkan wajahnya. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa dengan kekasihmu ya Allah? Kenapa sejak dari pagi sampai malam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, terus bersedih? Akhirnya kata Allah, tawarkan saja, berkunjungnya jangan ke surga, bosan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebelum neraka itu dikunjungi, malaikat Jibril, kalau bahasa sekarang ini saya pakai bahasa gampang ya, miss call kepada malaikat Malik. Hei Malik, siap-siap kamu, tempat kamu neraka jahanam akan dikunjungi oleh kekasih Allah yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malik ya bingung, kamu jangan ngeprank saya. Malaikat Malik, kamu jangan ngeprank saya. Tidak mungkin makhluk mulia Rasulullah ingin datang ke tempat hina ini. Hadir kabar dari Allah. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar, sahih beritanya, bukan hoax. Itu sebelum Rasulullah hadir ke neraka, wahai adik-adik. Ini penerus-penerus. Sebelum Rasulullah hadir ke neraka, semua pintu neraka semua ditutup dan disetop atas siksa-siksa nerakanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bau busuk neraka diganti dengan semerbak bau baharu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Malaikat Malik malu kalau Rasulullah datang dengan keadaan seperti ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setelah itu di pintu neraka Rasulullah diantarkan. Oh aneh, kata malaikat Jibril, engkau ya Rasulullah, aku antar ke surga tidak ada senyum pun. Ketika berkunjung ke neraka, kau kenapa seperti bergembira oleh dari ke surga? Rasulullah senyumnya Rasulullah tabassumuka, yang senyumnya itu mengalihkan daripada semua pandangan dunia.
Rasulullah itu wa masbul huwaini wa nauful ikhfa'u, senyumnya itu melembutkan hati, tertawanya itu seperti tersenyum, dan semua meleleh ketika lihat senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terus selesai nggak ngomong-ngomong biar nggak ngasih tahu. Pas ketika di situ, kalau bapak pernah dengar janji, salam yang diucapkan malaikat adalah Assalamu alaik Zainal Anbiya, tapi nadanya nggak gitu. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Rasulullah Waalaikumsalam ya Malik fi hadil amatul minan nar, engkau yang diamanahkan menjaga neraka. Malaikat Malik langsung nanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau ingin berkunjung ke tempat hina ini? Rasulullah hanya tanya satu, ya Malik, adakah hari ini satu dari umatku masuk ke dalam absenmu di neraka? Malaikat Malik cek, oh absen sini nggak ada, ini semuanya orang kafir, Yahudi dan munafik. Dibuka lagi, oh nggak ada, penyembah kubur, penyembah berhala. Yang ketiga, oh nggak ada, satu yang pil warna hijau. Oh ya Rasulullah, ada. Berapa? Wahid. Allahumma sholli. Itu semuanya hanya Rasulullah yang berani ninggalin dua malaikat. Ditinggalin itu Malik sama Jibril, ditinggalin, langsung menggedor daripada pintu arasy. La ilahi rabbi wallahi demi Allah bihadal khabar, aku mendapat kabar dari Malik. Apakah engkau zat yang memenuhi janji ya Allah? Engkau bilang diharamkan bagi umatku untuk masuk ke dalam neraka, tetapi kenapa malaikat Malik mengkabarkan ada satu umatku masuk ke dalam neraka ya? Batu baterai, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini masih ada yang serunya Bu, belum klimaksnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Allah, mana janjimu ya Allah? Aku tahu engkau adalah zat sebaik-baiknya pemenuhi janji ya Allah. Akhirnya Allah bahasanya ruhi turun ke langit dunia, melihat arah digoncang. Ya Habibullah, ada apa gerangan engkau menggoncang langit aras, sampai semua malaikat penghuninya dan semua penghuni daripada aras terkejut dengan goncanganmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, Malik berkata kepadaku, ya Allah, ada satu daripada umatku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kata Allah bilang, siapa bilang? Malik, panggil Malik. Malik dipanggil, salah apa namanya? Panggil malaikat Malik. Malaikat Malik alaihi salatu wassalam, ya Malik, benarkah ada satu di dalam kitabmu, catatan amal nerakamu yang nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Betul ya Allah. Apa amalannya ketika di dunia? Kata Allah, semua amalan buruk dia lakukan, berzina, durhaka terhadap orang tua, minum khamar, dan semua keburukan yang lebih buruk dari ini tidak dia lakukan. Lantas apa amal baiknya? Tidak ada ya Allah, tidak ada. Cari satu petunjuk dari kitabku, pasti ada kebaikan pada dirinya. Hanya dicari lagi, dicari ulang oleh malaikat-malaikat dan konfirmasi kepada malaikat Raqib dan Atid. Benarkah ini datanya? Betul. Allah hanya nge-prank saja. Wahai Allah, mohon maaf seluruh dari jajaran stafku ya Allah. Ternyata ada satu amalan yang satu-satunya dilakukan oleh orang ini ya Allah. Apa itu? Qabla naum wa min as-salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suatu ketika dia sebelum tidur, dia pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan penuh rasa cinta. Udkhul jannah bi hadis sabab, masukkan dia ke dalam surga karena sebab dia bersalawat kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masukkan Rasulullah ke dalam hati.
mulai buka itu pintu hati, masukkan Rasulullah ke dalam hati. Kenapa? Karena Rasulullah itu cintanya enggak setengah-setengah sama umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semua jasadnya ridho hancur karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi